Video-video di channel Wartawan Injil ini hanya bagi orang-orang yang mau berpikiran sehat. Bagi yang tidak mau, skip aja. Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada perbincangan kali ini, saya ingin mengulas tentang monopoli kitab suci. Ya, jadi kita beri judul monopoli kitab suci. Jadi kitab suci seringkali dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu dan diklaim sebagai ini kitab suci kami. Kamu jangan macam-macam ya. Kamu jangan membaca atau menafsirkan atau mengutak-atik kitab suciku. Ini kitab suci kami, bukan kitab sucimu. Jadi jangan sembarangan membahas kitab suci kami. Kira-kira seperti itu ya yang sering terjadi. Saya pribadi sering juga dimarahi ya oleh orang-orang, sebagian, tidak semua. Ada segelintir orang yang mengaku sebagai Muslim, mengaku sebagai Islam. Kemudian ketika saya membaca Al-Quran, dan kemudian ketika saya mempelajari Al-Quran, dan juga mewartakan ajaran Al-Quran, kemudian sebagian atau segelintir orang itu marah kepada saya dan bilang, "Hei, kamu kan bukan Islam. Jangan macem-macem mencoba-coba baca-baca Al-Quran dan menafsirkan seenak jidatmu ya. Awas kamu." Gitu kira-kira. Saya diancam tidak boleh baca Al-Quran karena katanya Al-Quran itu milik kami umat Islam, bukan milikmu. Jadi kamu jangan macem-macem. Ini kitab suci kami. Nah, sahabat-sahabatku, sebagian juga segelintir orang yang mengaku sebagai Kristen, beragama Kristen, katanya gitu ya. Kemudian ketika ada orang non-Kristen yang mencoba membaca Bible, membaca Alkitab dan menafsirkan, mengartikan, menjelaskan isi Alkitab, kemudian orang non-Kristen itu dimarahi oleh segelintir orang yang mengaku sebagai Kristen. "Hei, Bible ini kitab suci kami. Jangan sembarangan kamu menafsirkan isi Bible seenak jidatmu ya. Jangan baca-baca Bible seenaknya. Ini bukan kitab sucimu, ini kitab suci kami." Kira-kira begitu. Jadi intinya sama sahabat-sahabatku. Segelintir, saya tidak mengeneralisir ya, tidak semua. Tapi sebagian atau segelintir orang yang mengaku Muslim ataupun orang yang mengaku Kristen seringkali bersikap memonopoli kitab sucinya dan mengklaim bahwa kitab suci Bible hanya milik umat Kristen. Sebagian segelintir orang yang ngaku-ngaku Islam juga begitu, mengklaim bahwa Al-Quran ini hanya kitab suci milik umat Islam saja, sehingga yang lain tidak boleh ikut campur. Kira-kira begitu. Nah, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin mengulas hal ini. Jadi begini sahabat-sahabatku. Nah, sebenarnya sahabat-sahabatku, sikap orang-orang yang seperti itu, sikap yang memonopoli, mengklaim bahwa kitab ini hanya milik kami, kitab ini hanya punya kami, kamu tidak boleh ikut-ikut. Sikap yang semacam itu tidak lebih sebuah sikap yang didasari oleh ketidaksadaran keberagamaan, ketidaksadaran spiritual tentang hakikat dari siapa atau apa sebenarnya kitab suci itu. Jadi gini sahabatku, tanpa muter-muter ya, langsung aja saya buktikan secara nyata. Jika ada orang yang mengklaim bahwa Bible atau Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ini hanya milik umat beragama Kristen saja, maka sesungguhnya orang-orang itu atau kelompok yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengerti Bible. Mengapa? Karena di dalam Bible sendiri, mulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi dari ayat pertama ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah dikatakan. Demikian ada tertulis. Pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kitab Kejadian 1 ayat 1 sudah memberitahu seluruh dunia bahwa Allah yang diceritakan sepanjang Alkitab yang tua bel ini ternyata dikatakan adalah pencipta langit dan bumi. Yang artinya siapapun Anda dan saya yang berada di dalam bumi, di atas bumi ini, berhak mempertanyakan, mempelajari, menyelidiki, dan meneliti kitab suci ini. Karena kitab suci ini dari ayat pertama sudah memberitahu bahwa katanya Allahnya atau God, sesembahan atau Theos atau Elohim yang diberitakan di dalam kitab ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sehingga siapapun kita yang berada di bumi ini berhak untuk memastikannya benar enggak. Ya. Karena kitabnya ini sudah bilang Allahnya adalah pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, siapapun kita yang ada di atas bumi berhak mengetahuinya. Entah untuk menelitinya, mempelajarinya, mempercayainya, atau apapun juga. Ya, karena kitab ini sudah mengklaim dirinya berisi kisah-kisah tentang Allah yang adalah pencipta kita. Nah, maka kita harus ikut campur. Berhak untuk ikut campur. Kemudian ada banyak lagi ayat-ayat yang lain. Saya tidak bacakan satu-satu. Tapi ada satu ayat juga di dalam Perjanjian Baru. Juga dikatakan bahwa adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Tidak. Tapi juga Allah segala bangsa. Allah semua bangsa. Itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi God atau Theos atau Allah yang diberitakan di dalam Bible ini dikatakan sendiri oleh teks-teks Bible adalah Allahnya seluruh dunia. Nah, jadi siapapun Anda dan saya yang termasuk di dunia ini berhak ya, untuk meneliti, mempelajari, dan menyelidikinya. Jadi kalau ada orang yang ngaku yang boleh dan berhak meneliti dan menyelidiki dan mengajarkan hanya umat beragama yang mereknya Kristen saja. Itu ajaran sahibul ngibul hikayat alias penipuan publik. Semua orang yang ngaku Kristen yang mengklaim bahwa Alkitab hanya milik Kristen itu adalah orang yang sama sekali tidak paham kitab suci. Itu. Kemudian begitupun dengan Al-Quran. Jika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Islam, apalagi berani menyebut diri sebagai guru atau ustadz, kemudian melarang-larang non-Islam untuk membaca Al-Quran, melarang-larang non-Muslim untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Buktinya apa? Sebab dalam banyak surat Al-Quran dikatakan Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu, yang pengasih dan penyayang itu dikatakan Robbil alamin, tuannya alam semesta. Perhatikan baik-baik. Allah atau God atau sesembahan yang diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran dikatakan Allahnya siapa? Tuhannya semesta alam. Robbil alamin. Tidak dikatakan Robbil muslimin, yang artinya Tuhannya umat muslim. Tidak. Tidak dikatakan Robbil mukminin. Tidak. Tapi dikatakan Robbil alamin, atau tuannya semesta alam.
Jadi God atau Theos atau Elohim atau Allah, sang sesembahan yang diberitakan dalam kitab suci Al-Quran, adalah tuannya orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika, orang Asia, dan seluruh bangsa. Termasuk juga tuannya tumbuh-tumbuhan, tuannya lautan, tuannya binatang-binatang, tuannya semesta alam. Jadi kalau tiba-tiba ada segelintir, sekelompok orang mengaku bahwa, oh Allah ini hanya milik kami, Al-Quran hanya milik kami, bukan milikmu. Ini adalah doktrin atau ajaran dari orang-orang yang sama sekali tidak mengerti siapa dan apa itu Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran. Ya, sahabatku, Al-Quran sudah begitu jelas memberitahu kita semua. Seluruh dunia diberitahu bahwa Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran adalah Robbil Alamin, tuannya semesta alam. Jadi siapapun kita yang berada di alam semesta ini berhak untuk mempelajarinya, berhak untuk mengkajinya, berhak untuk menelitinya, berhak untuk mempercayainya ataupun meragukannya. Karena Al-Quran sendiri yang berkata, Al-Quran sendiri yang mengklaim bahwa Allah yang diberitakan adalah tuannya semesta alam. Sekali lagi, bukan cuma tuannya kelompok organisasi yang bermerek Islam, bukan, tapi tuannya semesta alam. Nah, sahabat-sahabat, juga sebagai tambahan saja ini ya, jika Bible atau Alkitab dan juga Al-Quran sama sekali tidak pernah mengklaim bahwa kitab itu adalah untuk kelompok tertentu, untuk golongan tertentu saja, tapi untuk seluruh bangsa. Demikian juga dengan kitab suci saudara-saudari kita yang dipakai oleh umat yang menyebut diri sebagai Hindu misalkan. Agama Hindu atau Hindu Dharma. Dengan kitab sucinya yang kita kenal Weda. Apakah kitab Weda hanya untuk orang yang berkotak organisasi agama mereknya Hindu saja? Tidak, sahabatku. Kalau sahabat-sahabat pernah membaca kitab Weda yang penuh dengan kebijaksanaan kemanusiaan, tentang hakikat-hakikat kehidupan, tentang ajaran-ajaran yang begitu luhur tertulis dalam Weda, Anda dan saya akan melihat dengan terang benderang. Ternyata kitab Weda itu diturunkan bagi makhluk hidup seluruh dunia juga. Bukan hanya kitab Weda hanya untuk orang-orang yang beragama Hindu. Tidak. Hindu sendiri itu sebenarnya adalah sikap hidup. Maka disebutkan Hindu Dharma. Nah, jadi Hindu itu sebenarnya ada sikap hidup manusia yang berdharma. Maka disebut Hindu, hidup. Dan siapa yang Hindu? Makna Hindu yang hakiki bukan orang-orang yang beragama Hindu saja, bukan. Bukan orang yang bermerek agama Hindu, bukan. Seluruh manusia yang mendharmakan hidupnya kepada Sang Pencipta juga bisa disebut sebagai Hindu, pelaku dharma. Tapi hanya jika penciptanya diistilahkan dengan nama yang berbeda misalkan ya. Kalau di dalam Bible kita sebutnya sebagai Bapa, dalam Perjanjian Lama sebagai Yahweh, dalam Al-Quran sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman saudara-saudara kita Hindu menyebutnya sebagai Sang Hyang Widiwasa, yang ketika berkarya menciptakan disebut Brahma, ketika menjaga disebut Wisnu, ketika mengembalikan, melebur kembali, dia disebut Siwa. Sebenarnya berbicara hal entitas yang sama, hanya beda-beda istilahnya saja. Dan semuanya ini sebenarnya diberikan untuk seluruh manusia, seluruh dunia. Jadi sangat keliru, sangat tidak tepat jika ada orang-orang yang mengklaim bahwa kitab suci ini hanya untuk kelompok ini, kitab suci ini hanya untuk kelompok ini. Itu hanyalah monopoli kitab suci dan sama sekali bukan kebenaran. Kebenarannya adalah semua kitab suci diberikan untuk seluruh manusia, suku bangsa apapun juga. Tidak ada untuk golongan-golongan tertentu, tapi untuk seluruh manusia. Baik sahabat-sahabat, sekian video kali ini. Semoga bisa menjadi berkah, pengetahuan, dan menjadi manfaat yang baik bagi banyak orang, baik buat teman-teman yang ada di Malaysia, di Singapura, di luar negeri, selain Indonesia, dan khususnya buat kita warga negara NKRI
Pancasila. Salam. Rahayu. Namaste. Shalom.